يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus tentang waliullah yang sangat dekat denganmu. Bab yang paling penting dalam hidup saya, mungkin kurang penting buat ibu-ibu, mungkin kurang penting buat bapak-bapak, mungkin kurang penting buat mas-mas, tapi paling penting buat hidup saya. Hidup saya itu cuma buat satu, senangkan orang tua saya. Saya nggak ngurus orang lain senang atau nggak senang, tapi kalau orang tua saya nggak senang, saya urus. Yang penting orang tua saya senang. Karena saya yakin Kanjeng Nabi Muhammad SAW nggak mungkin keliru. Rasulullah udah bilang ridhallah fi ridhal walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Marahnya Allah juga tergantung marahnya orang tua. Hadis ini kita dengar dari kecil, tapi anehnya yang praktek kok sedikit ya. Kalimat ridhonya Allah, Allah ridho. Tanya sama teman-teman TNI, kalau yang udah namanya atasan itu ridho, misal Panglima, saya senang sama kamu, ya mesti yang dibilang senang itu hidupnya ya senang betul. Ya kan? Kalau di satu perusahaan direktur ngomong pada satu karyawan, saya senang sama kamu, direkturnya akan ngomong sama semua jajarannya, saya senang sama dia. Karyawan tadi kira-kira hidupnya di kantor itu senang atau enggak senang? Senang. Pasti dikasih banyak keistimewaan, naikkan gajinya, ya, beri dia posisi yang bagus. Kenapa? Bos senang sama dia. Jadi kalau kita ini pengen hidup kita senang, caranya gampang. Buat Allah senang. Kalau Allah senang, hidup kita akan senang. Jadi kalau Allah bilang aku senang sama dia, malaikat akan ngomong kepada semuanya, Allah senang sama dia. Lah kalau udah diumumkan di jagat raya Allah senang sama dia, batu, air, angin, apapun itu ya, tumbuhan akan senang dengan orang tersebut. Sehingga dimanapun orang ini berada, hidupnya akan senang. Dekat sama kayu, kayunya buat dia senang. Ada loh ya, orang itu duduk di kursi seperti ini tapi gak bisa senang. Kok gak enak kabeh? Dikasih minuman yang paling enak, kok gak enak? Punya istri yang paling cantik sak kampung, kok kurang ayu bujuk. Punya suami paling tampan satu desa, suamiku kok tidak menyenangkan ya. Semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, gak ada yang enak.
Kenapa itu? Padahal orang lain lihat dia enaknya luar biasa. Rahasianya di sini. Allah senang nggak sama kamu? Kalau Allah senang sama kamu, semua akan membuat kamu jadi senang. Sampai kena musibah pun dia senang. Kena bencana pun dia senang. Gak pernah hatinya gak senang. Kenapa? Allah senang. Dan ternyata buat Allah senang itu gampang. Ridhallah fi ridhal walidain. Allah senang kalau orang tuamu senang. Nah, pertanyaan saya ibu-ibu, mohon maaf Bu, kapan ibu terakhir kali kening ibu dicium sama anaknya? Bu, coba ibu ngaku, kapan terakhir anaknya cium kening ibu? Belum? Tiap hari? Biar anaknya ngaku saja. Ibu gak usah jujur. Anak-anak tolong jujur, ini di masjid. Kapan terakhir kali cium kening orang tua? Kok diem semua kenapa? Gak pernah? Belum pernah? Jadi nunggu nanti orang tuanya meninggal baru dicium keningnya. Itu kalau orang tua meninggal kan anak-anak kan ciumin orang tuanya toh. Dicium keningnya, dicium pipinya, nangis. Itu orang tuanya jawab, untung gak kerungu, telat. Nabi Muhammad SAW kalau ketemu putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, ini loh pentingnya kita belajar cinta Nabi dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kalau ketemu anaknya, kalau anak beliau ketemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, walaupun sudah menikah, udah punya anak, itu keningnya dicium oleh Nabi dan kening Nabi dicium oleh putrinya Fatimah Zahra. Setiap ketemu. Masya Allah. Sekarang ini yang berlaku suami istri. Suami cium kening istri, istri cium kening suami. Padahal baru kenal 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Betul ya? Lah ibu bapaknya yang ngurusi mulai dari perut sampai lahir kok gak tahu diambung. Anak model apa kuwi? Wong ya teko. Kita ini loh ya. Apa kita ini? Kok sampai gak bisa cium kening orang tua? Kenapa? Karena setan itu nyata. Setan itu ada. Setan itu paham betul. Kalau sampai anak itu cium kening orang tua, pasti orang tuanya senang. Betul atau enggak betul, Bu? Coba ibu nanti pulang sampai rumah diparani anaknya, Bu, Masya Allah, terus dicium gitu. Adem atau enggak adem? Adem. Bapak misalnya, tahu anak pulang dari sini cium kening bapak, Pak, maafkan ya Pak, mestilah geli-geli gimana? Karena nggak pernah ya, karena nggak pernah. Senang, itu hasilnya langsung Allah senang. Saya dulu nih belasan tahun yang lalu ceramah di desa-desa dekat Solo. Selesai ceramah ada yang WA saya. Dulu masih belum WA ya, SMS gitu ya. SMS saya. Habib, terima kasih. Saya hari ini dengar ceramah Habib langsung saya praktekkan. Saya cium kening orang tua saya. Orang tua saya senang, saya juga senang. Itu saya kalau boleh komentar, malaikat yang ada satu kampung di situ juga ngomong, dungaren. Senang malaikatnya, kaget loh dungaren. Setannya kaget loh. Kok jadi pinter dia? Padahal aku udah berjuang biar dia nggak cium kening orang tuanya. Sebab begitu dia cium kening orang tuanya, pangkatnya naik tanpa susah payah. Tahajud tidak, duha tidak, zikir tidak, sholat 5 waktu, ngambung batuk, derajat mudah. Masya Allah. Tapi walaupun saya udah ceramah gini tiap hari, pelakunya sedikit. Cek ini mau praktek saja mikir-mikir kok. Betul kan? Betul kan? Kenapa mikir-mikir? Setan ada. Anu loh.
Ya kok ngambung bapak mungkin gitu. Ngambung bojo ngono ya gampang. Bapak ya lebih mikir. Ewo gitu kan ya. Itu pertama begitu, praktekkan. Itu setan. Lawan, Pak. Tidak selesai. Cium tangan. Saya wajibkan diri saya. Alhamdulillah masih punya ibu, mudah-mudahan banyak umur fitaatil saya walafiat. Ayah saya udah meninggal. Dulu saya tiap pagi itu cium, terus cium kening. Orang tua saya maupun orang tua istri saya akan cium keningnya. Asik ya? Ya, menyenangkan. Sampai almarhum ayah saya semasa hidupnya, kalau pagi hari itu ambil parfum, yang dikasih bukan cuma tangannya, keningnya dikasih parfum. Kenapa? Keningku mau dicium anak itu. Masya Allah. Wih itu, wah Allah senang. Kalau udah Allah senang, nggak usah mikir rezeki, Allah senang kok ya. Allah senang, ya beres, semuanya beres. Karena Allah senang. Sebetulnya gampang loh ya. Ridhallah fi ridhal walidain. Praktek loh. Ini ilmu untuk dipraktekkan, bukan disampaikan, nggak pernah dipraktekkan. Yang kedua, sepele. Nganterkan orang tua, itu kan pahalanya luar biasa. Tapi cek, sepurunipun ingkang kata. Kalau misalnya orang tua kita ngomong begini, nak, tolong antarkan tempatnya Pak Di. Itu kita rasanya senang, semangat, atau biasa saja, bahkan berat. Bandingkan kalau misalnya almarhum Mbah Maimun Zubair rahimahullah telepon jenengan, tolong enterno aku. Kira-kira semangatnya besar mana? Betul, kalau Mbah Maimun yang nyuruh, saya dari Solo juga akan berangkat. Senengnya luar biasa. Tapi kalau disuruh kiai senengnya luar biasa, disuruh orang tua biasa-biasa saja, loro hatimu. Paham ya? Karena ridho orang tua itu langsung ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah anehnya, ini saking hebatnya setan, doa orang tua yang pasti diterima, wujudnya orang tua seperti apapun. Sampai dikatakan wa in kana kafirun, meskipun orang tuanya kafir, kalau dia doa buat anaknya diterima sama Allah Ta'ala. Jadi misalnya begini, dulu saya ngomong dulu tuh karena memang saya sudah lama nggak offline gitu ya. Dulu saya tuh kalau ceramah suka ngasih contoh begini. Ada satu anak punya bapak pemabuk, punya ibu pelacur. Wes, pol-polan ya. Nauzubillah min dzalik. Ini kira-kira bapak sama ibu ini baik atau enggak baik? Enggak baik atau ya? Bapaknya pemabuk, ibunya pelacur. Terus anak ini punya kenalan Habib Novel Al-Idrus. Enggak nanggung-nanggung. Putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak ini kemudian mau minta doa. Dia datang moro ke saya, Bib, doakan saya biar jadi orang sukses. Pertanyaan saya, doa saya sama doa pelacur tadi, doa pemabuk tadi, mana yang lebih kabul? Ayo mikir. Kalau pelacur dan pemabuk tadi mendoakan anaknya, doanya lebih kabul daripada doanya Habib Novel. Karena doa Habib Novel masih ditanya di langit pertama, ikhlas gak Habib, ikhlas gak? Nanti Habib beda-bedain. Kalau amplopnya tebel, doanya tebel. Amplopnya tipis, doanya tipis. Habib nanti beda-bedain. Kalau orangnya cantik, doanya kenceng. Orangnya nggak cantik, doanya malas. Ini langit pertama ini disortir betul.
nggak sembarangan doa bisa naik. Tapi kalau yang doakan itu bapak ibunya, nggak pakai ditanya. Langit pertama, cuman dicek doanya siapa? Orang tuanya. Nggak ditanya orang tuanya soleh nggak? Enggak. Orang tuanya baik nggak? Tidak. Peraturan langit, doa orang tua tidak boleh ditanya status orang tuanya. Langsung bukakan pintu, tidak boleh ditunda. Sampai malaikat Jibril, penjaga yang paling tinggi. Doa siapa? Orang tua. Malaikat pintu langit itu 7 laporan. Doa orang tua. Malaikat Jibril nggak pakai nahan, nggak pakai ngecek, langsung bilang, ya Allah, ada doanya orang tua yang mau saya sampaikan. Allah bilang, qabul. Selesai. Nah, tapi cek kenapa? Bapak ibu ada di rumah, kok suruh minta donganya orang tua, minta doanya orang tua, tambah ngecek. Bapakku gak tahu sholat. Bapakku sholatnya gak khusyuk. Wudu'e keliru kabeh, dongane pemandi. Wes cari kiai, cari habib. Betul, bagus cari kiai, cari habib, cari ustaz, bagus. Insya Allah kabul doanya. Tapi yang di rumah itu doanya super kabul. Makanya ulama-ulama dulu jadi orang besar itu nomor 1 karena didoakan orang tuanya. Saya tuh ya pamer titik gak apa-apa lah, pamer titik gak usah kaget. Saya dari bayi itu warak didoakan ibu saya. Karena ibu saya itu kalau gendong saya, itu gendongnya lain, gak seperti ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu zaman sekarang tuh gendongnya sama tiktokan. Betul ya Bu ya? Anan. Nah ibu saya kan manusia zaman dahulu. Jadi kalau gendong saya itu ya caranya orang Jombang, karena ibu saya lahirnya di Jombang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Naufal Waliullah, la ilaha illallah. Tiap hari begitu. Jadi ibu saya itu kalau gendong saya itu begitu. Ya aku gak jadi wali, kebangetan gitu loh ya. Karena doanya orang tua pasti kok kabul. Saya yakin itu. Entah jadinya kapan gitu ya. Ya insya Allah kan tetap jadi. Karena doa orang tua nggak mungkin salah. Nah orang tua zaman sekarang lain loh. Goyang dangdut. Gendong anak goyang dangdut. Tambah rindu nyanyi sama cemil. Gak disolawati, gak ditahlili, gak didoakan. Orang dulu begitu. Saya sampai sekarang ini kalau minta apa-apa, minta sama Allah lewat orang tua saya. Yang masih hidup saya mintain, yang udah di kuburan saya parani. Tak celuk. Ngomong bid'ah sakarep. Bilang Habib Novel ngomong sama yang sudah mati, iya bener. Kalau muslim nggak mau bicara sama yang sudah mati itu aneh. Mesti bingung. Iya. Kalau ada orang Islam nggak mau bicara sama yang sudah meninggal dunia, itu aneh. Nah kenapa? Nah karena kalau masuk kubur sama Rasul dipaksa suruh ngajak ngomong yang mati. Betul nggak? Orang masuk kubur kan ada adabnya. Adab masuk pemakaman harus kulon nuwun, permisi gitu. Permisinya ngucap apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Terjemah no. Dulur-dulur yang dimakamkan di sini, mungkin jenengan sedang selamat. Insyaallah akan nyusul kamu. Ini ngejak ngomong enggak ini? Ngejak ngomong tapi secara umum. Nah kalau yang didatangi bapaknya masih hidup diajak ngomong, masa udah meninggal? Mati gue pakai ngomong. Anak kurang ajar. Anak kurang ajar. Ya saya ngomong, Assalamualaikum ya walid. Salam sejahtera untukmu wahai ayah. Ya, di alam sana insya Allah senang. Jangan lupa mintakan buat anaknya. Ya, anaknya butuhnya banyak.
Anaknya butuhnya banyak, mintakan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintakan, Bang, ibu saya tak parani. Mana? Saya kalau panggil mama gitu, Ma, mintakan sama Allah ini, butuh duit banyak. Nah, ibu saya itu juga ilmunya bagus, tidak seperti ibu-ibu zaman sekarang. Hadir orangnya. Mungkin jangan nggak termasuk ya. Entah hadirnya di mana. Ini kan YouTube juga ada. Misal begini, saya mau beli tanah, harganya 8 miliar. Saya nggak punya duit. Saya bilang ke ibu saya, Mah, ini mau beli tanah pojok sana. Waktu itu ya, ditawari sama orangnya suruh beli. Harganya 8 miliar kurang sedikit. Nggak punya duit. Mintakan ke Allah, biar beres. Ibu saya tidak ngomong begini, ojo aneh-aneh. 8 miliar ki duit akeh. Bayarmu nganggo apa? Mikiro. Ini kan ibu-ibu yang itu. Ibu saya lain. Kabul. Bayar tak dongakno untuk 10 M. Masya Allah. Saya ya langsung amin. Orang ngomong 10 M tekan ndi mboke. Mikir Bu, mikir 10 M kadang. Ojo ngomong donga 10 M Bu. Doa 10 M 10 M. Ya, tapi kenyataannya gimana Bu? Jangan cuma memberi janji-janji nggak jelas Bu. Masya Allah, anak kurang ajar ya. Kalau orang tua ngucap ya tinggal Allahumma amin. Selesai. Hasilnya selesai. Selesai. Setiap butuh apa? Dan itu amalan para wali. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Sohibul Maulid Simtud Duror, yang ngarang Maulid Simtud Duror. Itu kalau baca kitab, terus kok ada ceritanya wali-wali punya keramat-keramat, yang keramatnya bisa ini, bisa ke Madinah, hitungan detik bisa balik lagi ya, sak langkah tekan Madinah, sak langkah sampai rumah, bisa ngelipet jarak. Langsung marah-marah ibunya, Bu, ini kok di kitab ini ada wali bisa begini, mintakan sama Allah, anakmu dapat yang sama. Ibunya ya nggak ngomong begini, oh abot kuwi abot. Berat. Pahami makommu, urung makomi awakmu ki, aja mikir aneh. Enggak seperti itu ibunya. Ibunya langsung ngomong, Allahumma ya Allah, berilah anakku Ali Habsyi apa yang engkau berikan pada walimu itu ya Allah. Loh, ini kan enak sebetulnya ya. Ridhollah fi ridhol walidain. Thariqah yang enak, jalan yang enak yang diajarkan orang-orang tua terdahulu. Makanya orang dulu selalu mengatakan, minta doa sama ibumu, minta doa sama ibumu, minta doa sama ibumu, juga minta doa sama bapakmu. Ummuka tsumma abu. Minta doa. Masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Minta sama Allah Ta'ala dengan permohonan orang tua. Nah, yang zaman sekarang ini yang begini jarang diajarkan. Kadang-kadang kalau ada kiai, habib, ustadz mengajarkan begini, mungkin ada setan masuk di sini. Pelajaran anak SD. Pelajaran anak SD. Ada kiai ngajari wudhu. Setiap ceramah kok bab wudhu, lah kok makrifah gitu. Masa bab wudhu, ilmunya kurang tinggi. Jadi kalau bab khayalan itu ilmunya tinggi. Bab ketemu jin ilmu tinggi. Ketemu malaikat ilmu tinggi. Ilmu wudhu katanya ilmu rendah. Kamu ketemu jin gak ada manfaatnya. Ketemu malaikat gak akan bawa manfaat kalau kamu tidak sholat. Dan kamu gak bisa sholat kalau kamu tidak wudhu. Dan kamu gak bisa wudhu betul kalau tidak belajar. Makanya ilmu wudhu, ilmu sholat itu ilmu yang paling tinggi. Karena ilmu wudhu, ilmu sholat, ilmu paling tinggi. Makanya kiai, habib tidak pernah pensiun ngajar wudhu, ngajar sholat. Kenapa? Karena ilmu wudhu, ilmu sholat itu ilmu paling tinggi. Mengajarkannya pahalanya paling banyak. Belajar berarti pahalanya paling banyak. Nah, pinternya kiai sama habib, santrinya diajari wudhu sholat. Udah khatam wudhu sholat. Biar apa? Dapat pahala yang besar. Ilmu gampang. Timbang ilmu lamun
cara menatap jin. Ada remuk gitu ya. Ini saya bilang ilmu ngelamun. Oh, saya itu kedatangan orang macam-macam, Bu. Habib, ini contoh. Saya bertemu dengan satu sosok berjubah, memerintahkan saya untuk datang ke rumah Habib dan tinggal bersama Habib. Wah, modus ini. Terus saya jawab, pakai jubah putih ya? Iya. Oh, baru saja dia ada di sini dan bilang sama saya agar kamu disuruh pulang sekarang juga. Selesai masalah. Masalah. Tidak ganggu buat saya. Kamu ngaku ketemu jin, ketemu malaikat, jubah putih, jubah hijau, sakarepmu. Tapi kalau kamu duduk cari ilmu, bekti sama orang tua, hormat guru, saya hormat kepadamu. Selesai. Datang satu anak, Beb, saya mau ngabdi di sini. Saya nanya, punya bapak ibu? Punya. Siapa yang nemenin di rumah? Nggak ada. Mulio saya itu. Pengabdianmu sudah saya terima dan lulus. Sekarang kamu pulang ngabdi sama orang tuamu. Bocah males sih. Tahu bapak ibunya butuh kok ditinggal. Orang tua nomor satu. Jangan pernah lupakan orang tua. Terakhir, hati-hati kaula muda terhadap yang namanya pasangan hidup. Maaf ya Bu ya, maaf. Ada setan-setan wujudnya rambut panjang. Rambut panjang itu kalau di zaman sekarang bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi umumnya itu julukan untuk wanita. Begitu nikah. Ini istri yang belum solihah, langsung nantang suami. Pilih mana, aku atau mbokmu? Pilih mana, aku atau ibumu? Ayo pilih di. Yang muda-muda ini loh. Kalau ada perempuan kamu nikahi ngomong seperti itu, langsung jawab, aku pilih kamu, tapi aku utamakan ibuku. Ojo radikal. Jawabku minggato radikal. Jangan ke ekstrim. Harus yang pandai berbicara. Wanita itu kalau bengkok, luruskan dengan lembut. Ya, aku pilih kamu, tak nikahi kok. Aku pilih kamu. Yang ku nikahi bukan ibuku. Aku nikah sama kamu, berarti aku pilih kamu. Tapi aku utamakan ibuku karena aku pengen membawamu ke surga bersama. Masya Allah, iso ae, sopo sing ngajari. Kan gitu ya. Kadang itu perempuan kan namanya wanita kan ya, setan itu masuk lewat wanita lebih gampang daripada setan masuk lewat laki-laki. Kenapa? Wanita itu memang kodratnya banyak pakai perasaan. Karena banyak pakai perasaan sehingga setan masuknya itu lebih mudah. Laki-laki pintu hatinya sudah tertutup. Laki-laki itu pintu hatinya sudah tertutup. Lempeng gitu. Perasaannya hampir nggak ada. Makanya banyak pria tak punya perasaan. Ya wajar. Kalau pria pakai perasaan, nggak ada perempuan hamil, Bu. Sayang. Nanti kalau kamu hamil, nyawamu taruhannya. Aku tak rela engkau mati demi anak kita. Jadi mohon maaf, aku tidak bisa melihat engkau hamil. Iki lanang mau wedok ya. Pakai perasaan. Tidak bisa. Maka laki-laki suruh pakai pikirnya. Nah, orang tua nomor satu. Mertua itu juga termasuk orang tua. Nah, kadang-kadang ada juga laki-laki baru nikah kurang ajar. Biar adil. Mantu nanti kurang ajar pol. Baru nikah udah ngomong sama istrinya. Ojo dolan ngene mbokmu lho ya.
Jangan main-main ke rumah orang tuamu. Sekarang kamu tanggung jawabku, bukan tanggung jawabnya. Iki mantu kurang ajar. Kurang ajar. Loh, kamu itu baru datang, modal lamaran gue bayar gak cukup kok. Lamarannya kamu tuh buat bayar biaya pernikahan itu gak cukup. Lah kalau begitu ngarang-ngarang anaknya ketemu orang tuanya, sopo sing ngajari? Setan. Mestinya kan begini, Dik. Biasanya kamu berjalan ke rumah orang tuamu sendiri. Kali ini aku akan mendampingimu. Masya Allah. Luar biasa. Hadir orangnya, hadir. Di sana ada teriakan tanda longko gitu. Masya Allah. Jangan cuma istri dibawa ke mall, dibawa ke toko, dibawa jalan-jalan, enggak dibawa ke rumah orang tuanya, kan aneh. Kita ini loh ya. Makanya kita jadi suami harus bisa membuat istri lebih bekti sama orang tua. Kalau udah begitu, ridhallah fi ridhal walidain. Selesai. Allah ridha. Terakhir, super terakhir. Tadi terakhir gak nabung-nabung ya. Soalnya perjalanan dari Solo ke sini tadi perjuangannya Masya Allah. Ya, perjuangan yang luar biasa. Super terakhir. Gak ada barokah kalau gak taat sama orang tua. Pengen selamat dunia akhirat, orang tua nomor satu. Mulai malam ini atau besok pagi, siap praktek cium ngeling. Siap praktek cium kening. Kalau malam ini bapak sama anak hadir, ibu sama anak hadir sampai di rumah, ibunya yang mulai, ayo ambung. Ayo, ku persilakan, baduk ku ambung kan. Nah, cium kening saya. Rasakan itu. Nikmatnya luar biasa. Ini yang ngomong orang udah praktek, bukan teori, sudah praktek. Kalau teori percuma. Omong doang gitu. Tapi ini udah dipraktekkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada putrinya, dipraktekkan putri Kanjeng Nabi kepada ayahnya, dipraktekkan ulama. Buktikan ya. Nanti kalau jenengan ngalami, insya Allah nggak ngalami. Kalau pas ngalami ruwet-ruwet, nggak usah cari solusi, langsung parani orang tua. Bu, I love you. Senang lah ibu. Ibu yang mesti nanya, ada apa? Udah apa-apa. Hati ngomong, ya Allah bereskan urusan. Ya Allah bereskan urusan. Beres. Gak pakai mikir tiba-tiba selesai. Yang ngomong ini sudah praktek. Bukan asal ngomong tapi sudah praktek. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Keridhaan Allah Ta'ala tergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah Ta'ala tergantung pada murka orang tua. Jika orang tua meridhoi anaknya dan doanya mengiringi setiap langkah anaknya, niscaya rahmat, taufik, dan pertolongan Allah akan senantiasa menyertainya. Sebaliknya, jika hati orang tua terluka, lalu ia mengadu kepada Allah, mengutuk anaknya, cepat atau lambat si anak
pasti akan terkena doa itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terucap dari lisan ibumu doa, melainkan kebaikan dan keridhaan untukmu. Karena Allah mendengar doa seorang ibu dan mengabulkannya. Dan dekatkanlah diri kita pada sang ibu, berbaktilah selagi masih ada waktu. Bagi orang tuanya yang sudah wafat, jangan pernah lupa untuk selalu mendoakannya. Pesan dari Sultanul Ulama Al-Imam Al-Faqih Al-Arif Billah Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri, pengasuh Rubat Tarim, Yaman. Beliau berpesan dan memberi nasihat bahwa pada suatu hari beliau pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang menjadi pecintanya. Di saat bertemu, maka laki-laki itu pun mencium tangan beliau yang atas dan bawah. Kemudian mencium lutut beliau sebagai tanda adab takzim dan cinta kepada beliau. Beliau pun berkata kepada laki-laki tersebut, "Apakah hal ini juga engkau lakukan kepada kedua orang tuamu, khususnya ibumu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak pernah ya Habib." Beliau pun berkata, "Tidak perlu engkau lakukan hal tersebut kepadaku, karena aku tidak membutuhkannya. Tapi lakukanlah hal itu pada orang tuamu, terutama ibumu bila ia masih hidup. Dan apakah engkau ingin menjumpai seorang waliullah yang bisa dengan cepat mengabulkan segala hajat-hajatmu karena doanya? Dia ada di rumahmu, dialah orang tuamu, terutama ibumu. Berbaktilah engkau padanya jika ia masih hidup, maka engkau akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Al-Habib Umar bin Hafid juga memberi sebuah nasihat seraya berkata bahwa tidak perlu keluar rumah untuk mencari waliullah, karena waliullah ada di rumahmu, yaitu orang tuamu. Maka jangan sia-siakan mereka. Begitu juga ada sebuah nasihat dari Al-Habib Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, cicit dari musannif Maulid Syimtud Duror. Beliau memberi pesan bahwa seharusnya lah setiap engkau akan beraktivitas atau mengupayakan suatu hajat agar minta izin kepada ibumu. Dan jika engkau mendapat izin ridho persetujuan dari ibumu, insya Allah nanti akhirnya akan indah dan akan enak. Walaupun di tengah menjalankan usahamu, prosesnya ada yang tidak enak atau tidak menyenangkan, tapi pada akhirnya nanti hasilnya akan sangat indah. Kenapa bisa begitu? Karena Allah telah ridho dengan apa yang engkau jalani berkat doa dan ridho dari ibu yang telah meridhoimu sebelumnya. Sesekali kita sebagai anak akan berselisih pendapat dengan orang tua tentang masalah usaha yang akan kita lakukan. Orang tua awalnya tidak setuju dengan yang akan kita kerjakan. Tapi kemudian setelah kita berikan keterangan, penjelasan atas permasalahan tersebut, mereka setuju. Bolehkah hal tersebut kita lakukan? Nasihat Habib Husain bin Anis Al-Habsi, boleh, itu tidak apa-apa. Dengan catatan, asalkan setelah diberi penjelasan atas usaha yang akan engkau kerjakan, orang tuamu paham dan memberikan izin ridhonya kepada kamu. Tapi kalau orang tua sudah bilang tidak,
atau jangan dengan tegas setelah kita berikan penjelasan, maka lebih baik kita ikuti keputusan orang tua. Dan yang terjadi ketika kita melawan keputusan orang tua, seandainya di tengah menjalankan usahamu prosesnya lancar dan menyenangkan, tapi pada akhirnya nanti hasilnya akan buruk bagimu karena Allah tidak ridho dengan usahamu. Begitu sederhana meraih kesuksesan dunia akhirat. Raih ridho orang tua, maka engkau akan raih ridho Allah Ta'ala. Hidup bahagia dari dunia sampai akhirat. Semoga kita bisa membahagiakan orang tua kita dan mendapatkan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.